Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqad qala Allah fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa hadir pada subuh ini ya di musala Amanah ya, Al-Amanah di Kota Langsa ya, yang dirahmati Allah ini. Alhamdulillah, saya bergembira dan berbahagia saya kembali hadir di Langsa. Sebelumnya beberapa kali pernah ya di Langsa ini pernah menjadi khatib ya salat Idul Adha di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Langsa. Dan juga di Stein, sekarang sudah IAIN dalam berproses menjadi UIN ya. Ini juga pernah beberapa kali baik mengisi pelatihan-pelatihan takhrij hadis ya, dan berbagai kegiatan lainnya. Kemudian selawat dan salam tentu kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita al-Islam sebagai dinul haq, yang sepanjang kita berpegang teguh kepada al-Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, maka kita digaransi oleh beliau tidak akan sesat, tidak akan keliru dan tidak akan salah. Inilah yang kita butuhkan dalam hidup ini, bagaimana menghindari kesalahan, menghindari kekeliruan, menghindari kesesatan, yaitu bisa berujung pada malapetaka, bencana dan ya kebinasaan bagi kita baik di dunia terutama di akhirat kelak nanti. Bapak dan ibu-ibu, hari ini kita sudah berada di hari ke-26 bulan Zulqa'dah. Ya, bulan Zulqa'dah bertepatan dengan 26 Juni 2022. Bulan Zulqa'dah adalah bulan haji. Bulan haji itu dalam Al-Quran ada 3 bulan ya, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang tertentu. Jadi bulan haji itu dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Pada bulan inilah kita bisa memulai ihram untuk haji.
Jadi Bapak dan Ibu, karena kita di bulan haji dan dalam suasana ya baik itu pemberangkatan jamaah atau juga menunggu hari raya haji Idul Adha yang sebentar lagi akan datang, maka ketika ditanya oleh Pak Taufik apa tema kita, maka saya katakan ya tema kita yang aktual sekarang ya haji. Jadi haji ini Bapak dan Ibu, kita bicarakan, kita bahas dan kita kaji bukan dalam rangka sekedar untuk pemberangkatan atau pembekalan mereka yang akan berangkat ya kepada haji saja. Tapi juga ini merupakan semacam penyegaran, refreshing ya, terhadap kita-kita yang sudah pernah haji ya. Jadi membahas haji ini bukan hanya untuk mereka yang akan berangkat haji saja. Alumni ya dari ibadah haji itu harus perlu kita segarkan ingatan kita bahwa apa yang kita laksanakan, kita praktekkan, kita manasikan dalam saat kita melakukan ibadah haji itu merupakan latihan, pendidikan yang akan kita terapkan sepulang kita selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi prosesi atau ritual ibadah haji yang kita laksanakan selama di Makkah dan sekitarnya itu ya, Makkah, Arafah, Mina, Musdalifah, itu semua merupakan proses ya, pendidikan, proses pelatihan ya, yang outcome-nya atau output-nya itu harus bisa menjadi ya pegangan kita, acuan kita, panduan kita dalam kehidupan keseharian sesudah pulang dari ibadah haji. Ya, ibarat seseorang ditugaskan oleh sebuah perusahaan untuk mengikuti pelatihan, mengikuti training, mengikuti pendidikan. Kan bukan hanya untuk ketika kita training, pelatihan dan pendidikan itu saja. Itu justru harus kita terapkan sesudah kita kembali ke perusahaan, ya, kepada instansi, kepada lembaga di mana kita diutus untuk mengikuti training tadi, untuk mengikuti pelatihan tadi, pendidikan tadi, diklat tadi, ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan kita berpikir orang yang melaksanakan ibadah haji dengan ritual prosesi yang dilakukan selama ibadah haji itu ya berhenti di situ. Pulang sudah itu ya tinggal. Tidak. Coba kalau kita diutus oleh perusahaan untuk mengikuti diklat, untuk mengikuti training, lantas ketika pulang tidak ada perubahan, ya, tidak ada peningkatan skill kita, peningkatan scientific knowledge kita, peningkatan attitude kita, ya, karena yang dilatih itu kan itu tiga H ya. Head itu scientific ability, kemampuan keilmuan. Ada hand itu skill, ya, keterampilan. Ada heart itu ya mental attitude. Jadi kita dilatih, ditraining, dididik, didiklat di mana kita diutus untuk mengikuti itu. Nah, sepulangnya harus terlihat ya, perubahan perilaku kita, perubahan kinerja kita, perubahan attitude kita. Nah, ibadah haji juga begitu. Ya, maka kita mengkaji haji ini ya dalam rangka menyegarkan ingatan kita kembali terhadap prosesi rangkaian ibadah yang kita lakukan ketika haji itu untuk kita ya praktekkan, amalkan dalam kehidupan keseharian kita, individually, orang per orang, atau
berkeluarga, berjiran tetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, baik Bapak dan Ibu, maka saya katakan ke Pak Taufik, ya tema kita ya haji. Nah, tapi bagaimana kita hubungkan haji itu dengan perlindungan Allah terhadap kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini, di dunia ini, dan terutama nanti di akhirat kelak. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan kita sedang berada di bulan haji. Ya, jadi bulan haji itu 3 bulan Bapak dan Ibu. Jadi segera sesudah kita selesai Ramadan, maka Syawal itu sudah bulan haji. Jadi bagaimana Allah menata, memanage rangkaian ibadah yang sebenarnya keseluruhannya kegunaannya untuk kita, untuk proteksi kita, untuk perlindungan kita, untuk penyelamatan kita. Ramadan, ya tentu sudah kita kaji ketika tausiah Ramadan. Hasilnya, outcome atau outputnya sudah kita praktekkan selama di bulan Syawal. Salah satu diantaranya peningkatan silaturahim atau halal bihalal, ya, dan berbagai kegiatan ibadah lainnya. Jadi ada continuation atau kontinuitas, ya, kebersambungan, keberlanjutan. Ya, Allah itu memfasilitasi kita untuk bisa melaksanakan berbagai ibadah. Ya, jadi ibadah Ramadan itu akan menghantarkan kita kepada takwa. Takwa itu secara bahasa itu terpelihara, ya, terproteksi, terlindungi. Nah, jadi ibadah puasa, ya, itu melatih kita. Jadi Syawal masuk ke dalam ibadah haji. Nah, Bapak dan Ibu, kita jangan keliru memahami, ya, ada wacana, ya, ketika dipahami bahwa bulan haji itu mulai dari Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, maka ada pemikiran dan wacana bagaimana kalau bisa diselesaikan pada setiap bulan itu ibadah hajinya. Jadi Syawal itu diselesaikan, ya, kemudian Zulkaidah diselesaikan, ya, dan Zulhijjah diselesaikan dalam rangka membatasi atau mengurangi kepadatan haji di saat, ya, dilaksanakan pada, ya, tahun-tahun sebelumnya atau selama ini. Tapi itu tidak bisa, ya, karena meskipun kita dimulai haji itu di Syawal, artinya Bapak dan Ibu, mulai bulan Syawal itu kita sudah boleh melaksanakan ihram untuk haji. Ya, faman farada fihinnal hajj, ya, al-hajju al-asyhurum ma'lumat, haji itu beberapa bulan tertentu. Faman farada fihinnal hajj, maka siapa yang memastikan dirinya untuk masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji, maksudnya di situ adalah berihram. Jadi kita sudah bisa berihram ketika bulan Syawal. Itu yang dalam kajian fikih disebut dengan miqat zamani, ya, ketentuan masa di mana kita sudah bisa berihram untuk haji. Nah, tapi Bapak dan Ibu, miqat zamani itu harus kita kaitkan dengan miqat makani, ya, ketentuan tempat di mana kita bisa, ya, memulai ihram haji. Jadi kalau masanya sudah masuk tapi kita belum di tempatnya, belum bisa. Ya, nanti wah ini sudah bulan Syawal, Zulkaidah, kita di Langsa, nggak bisa kita ihram di sini. Ya. Karena miqat makaninya, ketentuan tempatnya bukan di sini. Ya. Jadi bagi kita jamaah dari Indonesia, itu miqat makaninya itu ya Lamlam. Kalau kita jalan darat. Nah, tapi kita sekarang kan jalan udara. Nah, kalau jalan udara, menurut pemerintah kita, miqat makani kita itu kalau langsung masuk ke Mekah itu adalah Jeddah. Kalau kita turun di Jeddah,
Jadi Jeddah itulah mikat makani. Nah, kalau sudah kita berada di sana, kita berada di bulan Syawal, silahkan berihram untuk haji. Nah, sudah bisa. Atau kalau kita mendarat di Madinah, nah, sekarang kan ada pesawat langsung dari Medan atau dari Indonesia ini, di musim haji itu bisa mendarat di Madinah. Nah, kalau di Madinah, maka mikat makaninya itu Bir Ali atau Zulhulaifah. Nah, di sana. Jadi di bulan Syawal silahkan ya kita memulai ihram. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah kita masuk ke dalam ihram, maka kita harus menjaga pantangan-pantangan ihram. Ya. Ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita langgar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita jamaah Indonesia, apalagi kalau dimulai bulan Syawal, ya, kita cenderung memilih tamattu. Tamattu itu bersenang-senang. Tamatta'a ya tamatta'u tamattu'an, ya. Ya. Jadi bersenang-senang maksudnya apa? Ketika kita masuk ke Mekah langsung laksanakan umrah. Ya, kalau sudah kita laksanakan umrah itu 1 hari selesai. Bahkan tak perlu 1 hari, beberapa jam saja. Karena pekerjaan umrah itu adalah tadi ihram dari mikat, ya, kemudian sampai di Mekah tawaf, sa'i, bercukur, selesai. Kita bisa lepas pakaian ihram bagi bapak-bapak, pakaian tak berjahit. Kita bisa keluar dari pantangan-pantangan ihram. Dan kita seperti biasa lagi. Nah, menikmati kehidupan di Mekah. Ya. Nah, kapan lagi kita berihram? Kita berihram pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum kita berangkat ke Arafah. Tapi kalau kita pilih ya haji ifrat, haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan tidak kena denda. Kalau tamattu tadi kena denda itu. Harus bayar seekor domba, ya, seekor kambing. Ya, tapi kalau haji ifrat yang kita lakukan, wah ini umumnya jamaah kita Indonesia jarang memilih yang namanya ifrat itu. Ifrat itu adalah berihram untuk haji, selesai haji dulu. Nah, sampai kita wukuf di Arafah, sampai kita bermalam di Muzdalifah, sampai kita masuk ke Mina, pada tanggal 10 kita melempar jamrah Aqabah, sesudah itu kita bercukur, baru lepas ya ihram kita, tapi baru tahallul awal. Ya, pantangan-pantangan ihram itu masih ada, terutama hubungan suami istri dan yang terkait dengan itu belum bisa. Karena itu baru bisa dilaksanakan sesudah kita ke Mekah, kita lakukan tawaf ifadah, sa'i, yaitu baru tahallul sani. Nah, tapi ini jarang di antara jamaah Indonesia yang melaksanakannya. Walaupun dia berangkat bulan Zulkaidah atau di ujung bulan Zulkaidah atau bahkan di awal bulan Zulhijjah, itu tetap ketika masuk ke Mekah langsung tawaf, sa'i, bercukur untuk umrah supaya lepas dari keadaan ihram. Karena memang Bapak dan Ibu, ya, dalam keadaan ihram itu pantangan-pantangan itu harus kita jaga. Kalau tidak konsekuensinya ya bisa kena denda lagi. Ya, ada yang harus juga membayar dam. Tapi jarang ya. Nah, Bapak dan Ibu, karena memang prosesi ibadah haji itu tidak seperti umrah. Kalau umrah kita cukup di Makkah, ya, tawaf, sa'i, bercukur, selesai. Tapi kalau haji itu ada saatnya kita di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Jadi mulai tanggal 8 kita sudah di sana, wukuf itu mulai zuhur, ya, sampai terbenam matahari dan kemudian malamnya kita berangkat ke Muzdalifah. Itu dalam kondisi pakaian ihram. Baru kita masuk ke Mina.
Nah, itu Bapak dan Ibu, kondisinya tidak seperti pada masa Rasul dulu, ya. Orangnya sedikit dulu. Kalau sekarang banyak. Ya ini ketika pasca COVID-19 mungkin belum sebanyak seperti normal sebelumnya. Itu Bapak dan Ibu, kalau kita normal dulu, ini yang pengalaman saya pernah, itu ketika 2016, ya. Saya jadi petugas TPIH, ya, membimbing satu kloter, ya, dalam bidang ibadahnya. 2016. Ketika itu jamaah kita hanya 160.000 Indonesia, 160.000 pada tahun 2016. Itu ketika di Arafah, apalagi di Muzdalifah, wah, penuh. Apalagi kalau telat kita berangkat dari Arafah malam masuk Muzdalifah, itu orang sudah bergelimpangan itu. Ya, kadang-kadang jalan susah. Masuk ke Mina, itu pondok kemahnya itu pun juga terbatas. Jadi 2016 itu dimuat sedemikian rupa, kita di dalam kemah itu, kita akan berada di situ 10, 11, 12. Kalau kita nafar awal bisa pulang, atau sampai 13 nafar sani. Selama di Mina itu Bapak dan Ibu, wah itu ujian dan cobaan, ya. Kita di dalam kemah itu nggak bisa tidur sendirian, ya, atau berlapang-lapang, ya. Sesama kita bisa laga kaki, ya. Bertemu kaki kita dengan kaki kawan. Itu 2016. 2017 saya berangkat lagi bawa keluarga sebagai jamaah, ya kan. Itu sampai di Mina, jumlah pada 2017 itu tidak 160.000, 210.000. Bertambah ketika itu 50 sampai 60.000. Sementara kemah yang tersedia itu sama, tidak bertambah. Maka pada waktu itu Bapak dan Ibu, itu bukan laga kaki lagi, laga lutut di dalam. Bahkan banyak yang di luar kemah tak bisa masuk, ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu di dalam kemah. Bagaimana kalau kita mau ke jamban, ke WC, ke kamar mandi? Wah, itu kapanpun kita keluar, itu antriannya panjang, minimal 12-13 orang. Kalau enggak 20 orang, antrian. Jam berapapun kita keluar, jam 2 malam, jam 12 malam, jam 3 malam, antrian. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, memang kita harus punya strategi, punya kiat itu. Ya, pertama menyiapkan diri, ya, dengan ketabahan dan kesabaran kita. Kemudian yang kedua, dalam hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu-ibu, kita harus mempedomani sabda Rasulullah. Kalau dua hal pilihan di mana di situ tidak ada dosa, maka Rasulullah akan melakukan ikhtara aisarahuma. Pilih yang termudah dan teringan. Nah, ini harus punya strategi, ya, terutama di Mina itu. Jadi kalau Rasulullah pada masa lalu pelaksanaan ibadah haji itu, beliau melakukan nafar sani. Sesudah tanggal 13 melempar, baru balik ke Mekah atau keluar dari Mina. Maka banyak juga jamaah kita yang terutama di Muhammadiyah, kita pilih nafar sani, ya. Jadi saya bilang, ketika saya pimpinan haji, ya, TPIH 2016, kebetulan rombongan kloter itu ada jamaah Muhammadiyah dan jamaah-jamaah lain lagi. Saya katakan kita pilih nafar awal, ya. Man ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Orang yang segera sesudah 2 hari, ya, sesudah 10, 11, 12 itu pulang keluar dari Mina, tidak ada dosa.
Orang yang melambatkan, jadi berarti nafar sani tanggal 13 juga tidak ada dosa. Jadi pada saat ini kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ikhtara aisarahuma. Ya, Rasulullah memilih nafar sani karena kondisinya kondusif. Hanya beliau saja dengan beberapa sahabat yang ada di situ, di Mina itu. Jadi tidak ada masalah dengan kemah, tidak ada masalah dengan kamar mandi dan sebagainya. Jadi waktu 2016 itu kawan-kawan ya siap ya. Satu kloter itu kita nafar awal. Oke. Sesudah 2 hari melempar jamrah yang hari ketiga, maksudnya hari ke tanggal 12, 10, 11, 12 ya, kita pulang ke Mekah. Aman, tidak ada masalah. Nah, pada waktu 2017 kita sebagai jamaah ikut KBIH Muhammadiyah juga. Saya sudah sampaikan. Pilih nafar awal. Oh tidak Prof. Kita harus pilih nafar sani sebagaimana Rasulullah. Nah, sementara di hotel itu, maktab itu ada jamaah Sumatera Barat, Padang. Ketika dia tanya kepada saya, pilih nafar awal. Akhirnya mereka merubah yang semula direncanakan dari Padang itu nafar sani pindah ke nafar awal. Ya. Karena Bapak dan Ibu, kalau kita berlama masuk ke hari ke-13, kita harus melontar lagi. Itu 6 kilo perjalanan dari kemah itu ke tempat jamrah itu. Bertambah 1 hari 1 malam lagi. Bayangkan di dalam kemah itu kita tidak nyaman dengan banyaknya orang, apalagi kalau sempat mau ke kamar mandi, antrian. Ya. Jadi kawan kita keras juga. Oke, kita pilih nafar sani katanya. Oke, karena tidak mau masukkan, silakan. Nafar yang Padang Sumatera Barat ikut saran saya, mereka pilih nafar awal. Sampai di sana Bapak dan Ibu, sesudah hari pertama melempar jamrah Aqabah, ketika mulai melihat bagaimana situasi kemah yang tidak kondusif, banyak yang ada di luar tidak bisa masuk, kemudian melihat kamar mandi antrian sekian panjangnya, pada malamnya datang ke saya, Pak Prof, kita harus rubah ini dari nafar sani ke nafir awal. Oh baik, kalau begitu mana ketua kloter TPHI, mana ketua ibadah TPII, pergi datangi direktur maktab, sampaikan kepada mereka, kami akan merubah dari nafar sani ke nafar awal. Konsekuensinya Bapak dan Ibu apa? Harus menyiapkan kendaraan orang itu. 1 kloter. Kendaraan waktu itu Makkah Arafah itu Makkah Mina Makkah itu tidak besar. Ya. Mobil-mobilnya tidak seperti ketika kita dibawa dari Madinah ke Mekah, tidak. Mobil-mobil sedang ya, tidak besar sekali, karena kalau sempat yang besar-besar itu pada saat Armina itu, Arafah, Musdalifah, Mina itu, oh itu nggak bisa jalan, nanti macet itu. Nah, maka mobil itu pun taraddud, ulang balik itu, diantar, ambil, jemput, diantar, ya, supaya tidak terjadi kepadatan. Nah, akhirnya berangkat. TPHI jumpa menghadapi direktur maktab. Apa kata mereka? Wah, kita sudah tetapkan Anda ini nafar sani. Kendaraan pun kita sediakan untuk hari tanggal 13. Tidak bisa katanya. Wah, subuh datang lagi ke saya. Gimana Pak Prof? Nggak bisa. Ini jemaah yang tua-tua, yang sudah susah ketika di Arafah ini nggak mampu lagi. Gimana? Tolonglah. Nah, akhirnya oke, ayo kita berangkat. Nah, pergi. Jumpai. Tidak ada direkturnya. Ainal mudir? Mafis. Naib mudir fi. Ya, panggil naib mudir. Ya, gimana? Ini orang-orang tua, ini orang apa? Sudah tidak tahan lagi di sini. Kami ingin pindah dari nafar sani ke nafar awal.
Oh, tanya, "Kaif bil hafilah?" Bagaimana kendaraan? Cari siapa yang menguruskan. Gimana? Bil hafilah? Mawjud. Oke, ya, oke. Akhirnya bisa. Wah, lapanglah pikiran itu. Karena bisa cepat ya. Tanggal 12 itu selesai melempar jamrah, sudah bisa pulang ke Makkah. Ya, kalau tidak harus menunggu 1 hari lagi. Nah, inilah strategi-strategi yang harus ya. Karena kalau sudah pulang ke Mekah, kita sudah di hotel. Di hotel itu nyaman. Kita tidak berdasar-desakan. Kalau ke kamar mandi sudah ada di hotel-hotel. Kalau ini, wah, stres itu Bapak dan Ibu. Ini manajemen ibadah haji. Jadi ini merupakan latihan-latihan, ya, pendidikan-pendidikan yang kita peroleh. Baik Bapak dan Ibu. Jadi ini prosesi ibadah haji ini ya memang sesuatu yang unik ya. Yang memang kalau kita ingat kembali dialog antara Rasul dengan sahabat di pertanyaan para sahabat, amin kulli amin ya Rasulullah. Ketika disyariatkan ibadah haji, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam ketika itu. Karena kalau sempat Rasulullah menjawabkan iya, akan menjadi wajib setiap tahun. Itu tidak mungkin. Jadi Rasulullah mengatakan, tinggal biarkan sesuatu yang aku diamkan, tinggalkan. Jangan tanya lagi. Kalau Anda tanya nanti, ini menjadi wajib. Akhirnya sekali seumur hidup. Nah Bapak dan Ibu, kita kembali kepada, jadi artinya meskipun bulan Syawal, Zulkaidah mulai ibadah haji, yang namanya wukuf di Arafah tetap tanggal 9 Zulhijjah. Tidak bisa itu kalau tanggal 1 atau 2 Syawal kita berihram, tanggal 9 Syawal kita wukuf, tidak bisa. Ya, tanggal 10 Syawal kita di Mina, tidak bisa. Jadi tetap, maka ibadah haji itu tidak bisa kita pecah-pecah. Ada yang dilaksanakan tanggal bulan Syawal, bulan Zulkaidah, tidak. Puncaknya Arafah itu tetap di tanggal 9 Zulhijjah. Di Mina itu tetap tanggal 10, 11, 12 atau 13 ya, Zulhijjah. Jadi puncak ibadah haji itu tetap bulan Zulhijjah. Nah Bapak dan Ibu, ketika kita sudah masuk ke dalam ihram, ini dia. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Orang yang sudah masuk ke dalam suasana ihram, tidak ada lagi rafas. Rafas ini hubungan suami istri, ya, penyaluran syahwat, yang sebenarnya secara hukum itu halal ya. Kalau dengan istri kita, ya, pasangan kita itu halal. Tapi Allah katakan pada saat kita berihram itu tidak boleh. Nah, sesuatu yang halal saja dilarang oleh Allah, maka apalagi yang haram, berzina, berselingkuh, ya, memperkosa dan sebagainya. Ini salah satu cara Allah memproteksi kita. Bapak dan Ibu, sama dengan ketika kita puasa. Ya, kita ke puasa kan kita dilarang makan dan minum serta berhubungan suami istri. Ya, al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa. Puasa itu hakikatnya adalah menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri. Makan dan minum itu kalau hasil pencarian kita kan halal. Ya. Tapi Allah larang ketika kita berpuasa. Itu melatih dan mendidik kita bagaimana kita bisa mentaati Allah meskipun yang dilarang itu pada dasarnya boleh. Ya, memakan hasil pencarian kita sendiri, itu kan halal. Ya, boleh, silakan. Tapi ketika Allah katakan jangan, kita berhenti. Apalagi kalau yang haram, memakan harta orang lain, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesamamu dengan cara batil. Yang halal saja kita bisa mentaatinya. Nah, Bapak dan Ibu, ini hawa nafsu. Ya, kontrol hawa nafsu
Ini merupakan salah satu yang bisa menyelamatkan kita, ya, dari berbagai macam malapetaka dan bencana. Kejahatan itu diantaranya, pelanggaran itu diantaranya terjadi melalui lepas kontrol tentang hawa nafsu ini. Inilah metode Allah melindungi kita dalam perjalanan hidup kita ini. Ya, termasuk dalam ibadah haji. Kita dilatih selama ihram itu mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita. Pelanggaran terjadi sering sekali melalui hawa nafsu itu. Setan itu efektif, godaannya, rayuannya itu melalui hawa nafsu. Maka ketika bulan Ramadan itu setan itu dikatakan oleh Rasulullah dibelenggu tangannya itu. Ya, ketika masuk bulan Ramadan itu pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, tangan-tangan setan itu terbelenggu. Apa yang membelenggunya? Itu tadi. Selama bulan Ramadan kita mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika nafsu itu terkontrol dan terkendali, setan itu tidak berkutik, tidak berdaya. Dalam sejarah kehidupan umat manusia, kapan setan itu berhasil? Itu setan berhasil justru pada manusia pertama yang berstatus nabi dan rasul, Nabi Adam alaihissalam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hawa nafsu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Allah telah menciptakan Adam dan pasangannya, dan kemudian ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruhnya sujud kecuali iblis, ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, merasa diri lebih. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Iblis melihat tanah itu lebih rendah daripada api. Api itu lebih mulia dari tanah. Wastakbara, sombong, takabur. Ya. Sering sekali Bapak dan Ibu, orang yang ketika memiliki kelebihan itu berpotensi sombong. Hati-hati, ya. Ya, lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih gagah. Itu berpotensi sombong itu. Itu kelemahan manusia yang naluriah. Ya, dalam surat Al-Alaq Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna." Sungguh manusia itu akan berperilaku tughyan, taghut, tirani, diktator. Kapan? Ar-ra'ahu staghna, ketika melihat dirinya lebih. Ya. Setan itu merasa lebih hebat dia dengan dibuat dari sombong dia. Fir'aun itu juga sombong lebih karena lebih berkuasa. Bahkan dia sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Qarun juga begitu. Ketika dia lebih kaya, sombong, takabur. Hati-hati Bapak dan Ibu, orang yang sombong dan takabur dengan kelebihan yang dimilikinya, ia akan berhadapan dengan Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Hati-hati. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, tidak ada yang kuat di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang berkuasa di hadapan Allah. Semua dengan mudah Allah bisa menghancurkan.
Nah, jadi artinya Bapak dan Ibu, Nabi Adam alaihissalam sesudah itu dikatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami katakan kepada Adam, wahai Adam dan istrimu, uskun anta wa zaujukal jannah. Engkau dan istrimu tinggal di surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah olehmu seluruh fasilitas yang ada di surga ini sesuka hatimu, tanpa batas. Jadi wa kula minha ragadan, makanlah sesuka hatimu yang ada di surga ini. Bukan berarti Bapak dan Ibu yang ada di surga itu hanya makanan. Ya, kata kula, makanlah, itu bukan hanya makan. Itu maknanya gunakan seluruh fasilitas yang ada. Jadi kata makan itu adalah representasi dari kata kebutuhan kita semua. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan majaz, bukan hakiki itu. Makan itu bukan hakiki, tapi majaz mursal. Itlaqul juz'i wa iradatul kul. Disebutkan sebahagian makan, tapi sebenarnya dimaksudkan seluruh kebutuhan kita. Kalau kita katakan makan saja, maka bagaimana ayat tadi? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesamamu dengan cara batil. Yang dilarang kan makan. Bagaimana kalau kita beli mobil, bukan makan kan? Boleh enggak itu? Kita ambil harta orang, kita bangun rumah. Loh, yang dilarang kan wala ta'kulu, jangan makan. Nah, jadi makan itu maknanya itlaqul juz'i, ya, wa iradatul kul. Yang dimasukkan sebahagian, tapi yang dimasukkan semua. Ya, kita kan sering juga menggunakan kata-kata majaz mursal ini. Ya, kita sebutkan sebagian yang kita maksudkan semua. Ya. Pokoknya kita udah lama nggak ketemu ya dengan teman puluhan tahun, lantas ketika jumpa, wah sudah lama nggak nampak batang hidungmu. Apa hanya batang hidungnya yang nampak? Ya keseluruhan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, dan kita juga sering itu ketika kita mau bekerja, ya, ke pasar jualan atau ke kantor bekerja, kemana? Cari makan. Apa memang untuk makan saja? Kan tidak, untuk beli pakaian juga, untuk beli kosmetik ibu-ibu juga, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu Bapak dan Ibu, gunakan seluruh fasilitas yang ada. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu sentuh dan dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu lakukan pelanggaran, kamu akan menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang merugikan dirimu, pelaku kezaliman. Nah, Bapak dan Ibu, kan tidak sulit sebenarnya bagi Adam dan istrinya. Semua fasilitas gunakan. Ada rumah, manfaatkan untuk tempat tinggal. Ada pakaian, gunakan. Ada kendaraan, ada makanan, gunakan. Yang dilarang kan hanya satu ini, jangan dekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Syaitan berhasil menggelincirkan keduanya, Adam dan istrinya. Bagaimana caranya menggelincirkannya? Sehingga dia harus keluar, ya, terusir melalui hawa nafsu. Hati-hati, melalui hawa nafsu. Nafsu apa? Apa kata syaitan? Iblis, wahai Adam, tahukah engkau kenapa Tuhanmu melarang mendekati pohon ini? Tahukah engkau pohon apa ini? Ini syajaratul khuldi, pohon yang bisa membuat engkau kekal di tempat yang penuh fasilitas ini, di tempat yang nyaman ini, di kursi yang empuk ini.
Kalau ibarat ada kursi yang empuk ya, kursi legislatif atau kursi presiden, kan nyaman itu. Semua fasilitas ada, semua dilayani dan sebagainya. Nah, ini pohon, ini syajaratul khuldi, pohon yang bisa membuat engkau kekal di tempat yang penuh fasilitas. Jadi syajaratul khuldi itu nama yang diberikan oleh syaitan. Ya. Jadi kalau engkau ingin kekal, nikmat kan, semua fasilitas ada kan, semua kebutuhan dilayani kan. Apa engkau nggak mau ingin kekal di sini? Jangan 1 periode saja, 2 periode, kalau perlu 3 periode, seumur hidup. Itulah gesekan syaitan, nafsu. Akhirnya apa? Akhirnya tergelincirlah Adam dan Hawa. Bukan hanya sekedar mendekati, diambilnya buahnya, dimakan. Wah, luar biasa. Apa yang terjadi? Fa akhrajahuma mimma kana fi. Tercampak langsung. Pakaian yang indah dan mewah itu lepas. Tempat yang penuh fasilitas itu hilang, keluar. Masa cari daun-daun untuk menutupi pakaian. Jadi kejahatan pelanggaran yang pertama terjadi di muka bumi ini atau dalam kehidupan sejarah manusia itu karena nafsu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, pembunuhan yang pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia itu karena apa? Juga karena nafsu, syahwat. Itu antara Habil dan Kabil. Ya, pada masa itu Bapak dan Ibu, itu saudara kandung boleh kawin, ya, karena tidak ada yang lain, ya kan? Saudara kandung, hanya ada ketentuan saudara kembar tidak boleh. Nah, yang bolehnya silang, kembar yang duluan itu silang. Ya. Jadi mungkin putri perempuan, jadi sepasang itu kan. Nah, jadi Kabil ini pasangannya cantik. Si Habil ini pasangannya tidak, harus silang. Nah, jadi akhirnya sampai kepada proses ya terjadi pembunuhan. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, banyak peristiwa-peristiwa pelanggaran itu karena hawa nafsu. Ya. Baik nafsu kekuasaan, ya Firaun itu kan nafsu kekuasaan. Qarun itu nafsu kekayaan. Jadi ketika Qarun itu banyak hartanya, lantas ketika itu ditanya, wahai Qarun, surat Al-Qasas 76, wahai Qarun, dari mana ini? Banyak hartamu. Apa katanya? Ini karena kepintaranku, karena kecerdasanku. Sombong, takabur dia. Dilenyapkan oleh Allah. Jadi potensi nafsu itu melakukan pelanggaran, kejahatan yang ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Maka Allah melindungi melalui ibadah haji ini. La rafasa, kita dilatih. Bahkan yang halal pun terkait dengan nafsu itu jangan, apalagi yang haram. Nah, inilah yang perlu kita tindak lanjuti sesudah pelaksanaan ibadah haji. Jadi bagi kita yang sudah pasca pelaksanaan ibadah haji, ini harus kita ingatkan, kita segarkan kembali. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, wala fusuka. Jangan fasik. Fasik itu melanggar aturan dan ketentuan. Nah, tadi aturan tadi ya. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan berwangi-wangian. Padahal itu halal. Itu saja sudah dikategorikan fasik. Apalagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Apalagi pelanggaran hukum yang lebih besar. Itu fasik. Jangan lakukan itu. Apa konsekuensinya? Fasik itu juga mengantarkan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Kehancuran di dunia, kehancuran di akhirat. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Ya, surat As-Sajdah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apa sama orang yang beriman dengan orang fasik? Tidak sama. Wa ammal ladzina amanu ya fama'u, orang yang beriman itu ya
berada di surga. Wa ammal ladzina fasaku, ini yang menjadi catatan kita. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang fasik itu tempatnya di neraka. Ya. Bahkan selanjutnya wala nuzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Orang yang fasik itu bukan hanya nanti di akhirat. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat di dunia ini. Wala nuzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi fasik itu segera akan mendapatkan pendahuluan azab. Kalau sekarang sebut DP ya, down payment. DP sebelum masuk neraka yang lebih besar. Ya. Kalau selamat, la'allahum yarji'un, dia bisa kembali ke jalan Allah. Tapi sering sekali ketika Allah turunkan azab yang dekat di dunia ini, banyak yang enggak selamat. Ya seperti umat Nabi Nuh, Allah turunkan tsunami, banjir besar. Nah, kalau tidak selamat, tinggal menunggu, ya, tinggal menunggu azab yang lebih besar di akhirat. Tapi kalau selamat, seperti orang yang mau naik ke kapal Nabi Nuh, selamat, dia bisa rujuk kembali kepada jalan Allah. Kaum Ad, diturunkan Allah angin puting beliung 7 hari 7 malam. Tidak hanya menghancurkan rumah, tapi mengangkat batu-batu dan tanah, menimpun perkampungan, lenyap penduduknya itu. Tidak selamat, sehingga tinggal menunggu azab yang lebih besar. Kaum Samud juga begitu. Gempa bumi yang menghancurkan, atau juga beberapa peristiwa yang kita lihat terjadi, ya, tsunami di Aceh, ya. Itu Bapak dan Ibu, ketika tsunami itu tanggal 19 saya ada di sini itu. Kan 26. Tanggal 19 kami melaksanakan Forum Direktur Pasca se-Indonesia di Aceh. Ya, 19 pulang, 26-nya terjadi tsunami. Kasus di Palu juga begitu. Ya, sekitar tanggal 22 atau 20, ya, kami berada di Palu, itu juga forum annual conference ICIS. Ya, sesudah itu terjadi gempa yang meluluhkan. Jadi kami tinggal di Hotel Roa-Roa itu di Palu itu, ada 17 atau 14 tingkat. Ketika terjadi gempa dan tsunami Palu, itu lenyap hotel itu. Tidak ada lagi bekasnya. Nah, jadi kalau sudah terjadi itu dan tidak selamat, apalagi orang fasik tadi, karena fasik itu Bapak dan Ibu kan melakukan pelanggaran. Dan terjadi di situ ketidakadilan, kezaliman. Orang yang melanggar hukum, menelantarkan hukum, mengabaikan hukum, cenderung terjadi kezaliman. Zalim itu bagian dari perbuatan fasik. Perbuatan zalim itu mengundang bencana. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja ketika Allah turunkan itu. Jadi kalau datang tsunami, tidak pilih itu. Gempa bumi, gunung meletus, itu tidak pilih itu. Orang-orang yang zalim saja, orang yang dekat situ akan terkena, siapapun orang. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, kalau kita nampak kemungkaran, kezaliman, kita harus rubah itu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Kata Rasulullah, kalau nampak kemungkaran, pelanggaran, perbuatan fasik, perbuatan zalim, lakukan perubahan. Bilyad, nah ini terutama orang yang berkuasa, dengan kekuasaannya. Gunakan kekuasaan itu merubah kemungkaran itu. Kalau enggak datang bencana, malapetaka itu tidak memilih orang. Semua yang ada di situ hancur. Nah, kalau tidak berkuasa, ingatkan melalui lidah. Kalau tidak, dengan hati. Benci itu. Kalau kita benci, apakah kita masih di situ?
Oh saya benci, tapi kita di situ juga. Itu nggak benci namanya. Kalau benci tinggalkan tempat itu, karena itu akan mengundang bencana dan malapetaka. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, fasik ini perbuatan yang bisa mengundang bencana di akhirat dan juga di dunia. Nah, maka dengan ibadah haji dikatakan oleh Allah wala fusuka. Kita dilatih untuk menjauhi perbuatan fasik, pelanggaran hukum dan ketentuan. Dengan ini Allah melindungi kita, memproteksi kita, menyelamatkan kita. Nah, kemudian yang terakhir wala jidala fil hajj. Ya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, tidak ada permusuhan. Jangan bertengkar. Jadi kita dilatih untuk rukun. Dilatih untuk membangun ukhuwah, persaudaraan. Tidak kebencian. Tidak konflik, tidak perseteruan, apalagi peperangan. Itu akan membinasakan, akan menghancurkan. Maka Allah mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Bersatulah kamu, jangan berpecah belah. Dan ingat, ya, wazkuru ni'matallah, nikmat Allah, al-Islam yang diturunkan Allah. Iz kuntum a'da'a, ketika kamu bermusuh-musuhan. Itulah kaum Aus dan Khazraj, penduduk Arab yang ada di Madinah. Bisa digosok, bisa diprovokasi oleh Yahudi sebagai pendatang. Dilaganya itu orang Arab itu. Akhirnya apa? Ketika berlaga, berkonflik antara satu dengan, kan lemah. Dipecah belah, lemah. Akhirnya Yahudi itu menguasai Madinah. Itu pusat kota dikuasai oleh Bani Kainuka, ya, sebagai pusat perdagangan dan sebagainya. Kemudian perkebunan, ya, itu dikuasai oleh Bani Nadir dan Bani Quraizah. Yahudi yang menguasai Madinah itu. Padahal itu Yahudi itu kan pendatang dari utara, dari Palestina. Turun dia karena terusir di sana. Turun dia di antaranya ke Madinah. Yasrib namanya. Sebelum Madinah itu namanya Yasrib. Itu dilaganya, dipecah belahnya. Ya, kalau dulu divide et impera, ya, dipecah belah. Sehingga tidak berkuasa. Kalau sudah kita tidak bersatu, tidak ada kekuatan. Ya. Akhirnya, jadi diingatkan oleh Allah. Maka kehadiran Rasulullah ke Madinah dengan Islam yang dibawanya menyatukan Arab ini sehingga dia bisa berkuasa. Nah, Bapak dan Ibu, jidal ini kita lihatlah bencana kalau sampai terjadi konflik itu. Ini negara-negara Arab bisa dilaga, ya. Dan terakhir ini antara Rusia dengan Ukraina. Wah, kalau sudah perang itu hancur. Maka Allah mengingatkan, mulai dari jidal, bertengkar pun bagaimana kita tidak bisa melakukannya. Jadi melalui ibadah haji ini kita dilatih untuk mengontrol diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang kehancuran, kebinasaan, dan malapetaka bagi kita. Allah melindungi kita melalui pensyariatan ibadah haji. Nah, kemudian terakhir Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini bekal yang diberikan oleh Allah untuk kelanjutan perlindungan dalam kehidupan kita ini. Kalau sudah mampu kita menghindarkan yang namanya rafas, yang namanya fusuk, yang namanya jidal, maka itu harus ada tindak lanjut yang bisa memproteksi ini lagi, supaya kesatuan, keutuhan, keharmonisan itu terpelihara. Apa modalnya? Takwa. Jadi takwa ini bekal untuk kelanjutan, baik dalam menghadapi rafas, fusuk dan jidal,
atau pasca itu takwa. Inti dari takwa itu apa? Nah, dalam surat Al-Imran 133 sampai 136. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang pemurah. Ya, ini bekal melindungi dan memproteksi kita. Kepemurahan kita itu akan membangun hubungan yang harmonis, membantu dan menolong kita dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, lapang mungkin kita punya harta, kita berkuasa, punya wibawa dan sebagainya. Tapi ketika dalam sempit, tidak ada harta kita, tidak ada kekayaan kita, apa bisa kita membantu orang? Bisa. Innakum la tasa'una nas bi amwalikum walakin yasa'uhum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kamu tidak selamanya melapangkan orang dengan hartamu, tidak selamanya. Walakin yasa'uhum, sering sekali membuat orang lapang dengan kita, bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, wa husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Ada orang datang kepada kita tidak butuh harta, ada masalah dan problem yang sedang dihadapinya di rumah tangganya kah, dengan jirannya kah, dengan masyarakatnya kah. Kita terima dengan wajah yang berseri-seri. Itu sudah membuat sebagian solusi dalam psikologisnya teratasi. Apalagi dengan akhlak yang baik. Ya, pasien itu ketika disambut dengan ramah oleh dokter, dengan dialog yang meyakinkan, yang menyejukkan, itu separuh penyakitnya hilang. Yang dalam ilmu nafs disebut dengan ihaul khariji, ya. Ihaul khariji, sugesti dari luar. Ilmu nafs itu ditulis oleh Mahmud Yunus dalam bahasa Arab. Ya, ihaul khariji ini itu sangat efektif, ya, menyelesaikan solusi, ya, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kita. Nah, orang yang bertakwa itu sifatnya seperti itu. Sehingga kalau kita pemurah, itu mudah berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian wal kadhiminal ghaiza, mengontrol emosi. Diri kita ini mempunyai quwwatul ghadab. Dan quwwatul ghadab, kekuatan marah itu tidak harus dihilangkan. Jangan Bapak dan Ibu. Kalau kita hilangkan quwwatul ghadab, kita akan menjadi jubun, pengecut. Tapi kalau quwwatul ghadab itu kita kontrol dan kita kendalikan, kita akan menjadi syaja'ah, orang yang berani, orang yang tegas, orang yang punya percaya diri. Ya. Jadi wal kadhimin al ghaiza. Orang yang tidak mampu mengontrol emosinya, itu juga potensi untuk bisa terjadinya disharmoni. Ya. Sering terjadi konflik, sering terjadi pertengkaran, bahkan perpecahan di dalam rumah tangga karena masing-masing tidak mampu mengendalikan emosi. Ya. Jadi wal kadhimin al ghaiza. Jadi sudah pemurah, mampu mengontrol diri, kemudian wal afina anin nas, pemaaf. Ini sangat dipentingkan dan diperlukan Bapak dan Ibu, karena kita semua ini, setiap kita berpotensi melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu bersalah. Ya. Bisa bersalah itu karena lupa. Ya, lupa ya. Dan lupa itu manusiawi. Summil insanu insan linisyanihi. Manusia itu diberi nama insan linisyani, nasyayansa. Jadi sama akar kata manusia itu dengan lupa. Maka pada diri manusia itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya terjadi kesalahan dan lupa. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau kita tidak memiliki sifat pemaaf, maka kesalahan-kesalahan itu kita simpan. Kita simpan di pikiran kita simpan di dalam hati kita. Kalau satu hari dia buat kesalahan 2 atau 3, kalau sudah 3 hari berapa? 9, 10. Kalau sudah seminggu berapa kesalahan yang kita simpan?
Kalau sudah penuh hati dan pikiran kita dengan kesalahan si A, kawan kita, setiap kita melihat gimana? Enak nggak kita melihatnya? Wah, kalau sudah teringat kesalahannya itu, wah itu tensi kita naik, hipertensi, gula kita naik, diabetes, segala penyakit datang. Hubungan tidak harmonis. Nah, jadi oleh karena itu, memaaf itu menghapuskan kesalahan. Kita hapus kesalahan kita. Jadi akhirnya manusia-manusia, orang-orang yang berpotensi salah itu tidak menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena sifat pemaaf. Hapuskan itu. Nah, kemudian sesudah itu pemurah, mampu mengontrol diri, pemaaf, maka wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu akan selalu melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Seringkali perbuatan baik itu tidak bisa kita lakukan karena pelit, tidak pemurah, atau karena emosional, ya, tidak ada hubungan yang baik sehingga perbuatan baik itu tidak lahir, atau karena tidak pemaaf, dendam kita itu membuat kita terhalang melakukan kebaikan. Nah, jadi demikian bagusnya susunan ayat itu: pemurah, kemampuan mengontrol emosi, pemaaf. Dengan demikian kita akan lahirlah perbuatan-perbuatan baik. Itu sifat orang takwa berikutnya. Dengan perbuatan baik ini Bapak dan Ibu, hubungan-hubungan yang beku itu bisa cair. Hubungan-hubungan yang dingin itu bisa hangat dan mesra kembali. Ketika terjadi hubungan-hubungan yang tidak baik antara sesama kita, lakukanlah kebaikan. Ya, dengan tetangga kita mungkin ada kesalahan dan sebagainya, tak baik hubungan kita, lakukan kebaikan. Pulang kampung kita bawa oleh-oleh, kasih dia. Pergi ke pasar beli buah segala macam, kasih dia. Kalau ada kebutuhannya datang kita bantu, ulurkan tangan kita. Masak kita yang enak, kasih dia. Coba lakukan itu setiap hari, setiap saat dan waktu. Itu akan luluh hatinya itu. Yang beku tadi akan cair. Maka oleh karena itu para hukama mengatakan ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum fatala masta'batal insanu ihsan. Berbuat baiklah kamu kepada manusia, niscaya engkau akan meluluhkan hatinya. Senantiasa perbuatan baik itu meluluhkan hati orang lain. Kalau sudah banyak kebaikan orang, itu tergigit lidah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepadanya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, orang yang bertakwa itu tidak pernah bertahan lama ketika dia melakukan kesalahan. Dia akan segera sadar. Faiza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Jadi orang yang bertakwa itu tidak pernah itu dia melakukan kesalahan lantas dia tak peduli. Kadang-kadang ada orang melakukan kesalahan, ditegur pun tak ingat dia. Dan bahkan marah dia kalau ditegur. Itu sebenarnya kalau kita ditegur dalam keadaan salah, itu kan bagus itu. Salah jalan kita, ditegur orang. Oh enggak, akhirnya kan tersesat. Enggak sampai ke tujuan. Mau ke Langsa rupanya arah ke Siantar dia jalan. Padahal kawan menunggu di Langsa. Arahnya ke Siantar. Jangan itu keliru. Sampai enggak dia ke Langsa? Enggak sampai. Jadi oleh karena itu orang mengingatkan kesalahan kita itu sebenarnya berbuat baik kepada kita. Nah, orang yang takwa itu kalau dia melakukan kesalahan segera dia ingat. Karena kesalahan itu mengingatkan hatinya. Perbuatan salah itu Bapak dan Ibu bagi hati yang bersih itu menegur kita itu. Jadi kalau kita ingin menguji seseorang itu beriman atau tidak, itu melalui bagaimana dia merespon perbuatan salahnya. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Kalau perbuatan baik yang kau lakukan timbul kegembiraan, perbuatan jelek yang kau lakukan timbul kesusahan, fa anta mu'minun. Itu maknanya engkau beriman. Jadi orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan kesalahan itu langsung ada teguran dari hatinya. Ini salah. Maka dia ingat Allah.
minta ampun kepada Allah. Kalau kepada orang lain, langsung dia minta maaf kepada orang lain. Jadi tidak pernah kesalahan itu bertahan lama dalam kehidupannya, sehingga segera ia pulihkan. Nah, kalau sudah kita memulihkan kesalahan itu taubat namanya. Taubat itu atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tidak hanya sekedar menyesal dan minta maaf, tapi iringi dengan perbuatan baik. Itu yang akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ya, dalam ayat 197 ini tentang haji, Allah ya melalui pensyariatan ibadah haji dan ritual serta prosesi dalam ibadah haji itu hakikatnya memproteksi kita, melindungi kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, mencelakakan kita, membinasakan kita. Mulai dari larangan melakukan rafas, fusuk dan jidal, dan kemudian yang kedua membekali diri kita dengan takwa. Kemudian di akhir Allah mengatakan wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku wahai orang yang berfikir. Artinya apa? Kalau kita melakukan pelanggaran dari aturan dan ketentuan serta petunjuk Allah, ingat hukuman Allah itu sangat dahsyat. Hukuman Allah itu tidak mampu orang bisa mengatasinya, menyelamatkan diri darinya. Jadi oleh karena itu takutilah aku wahai orang-orang yang berfikir. Artinya jangan lakukan pelanggaran. Allah beri tuntunan, jangan langgar itu. Allah larang, jangan terobos itu. Allah perintahkan bertakwa, jangan kita abaikan itu. Inilah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan ini kita yang sudah pernah haji, ya, mari kita melakukan refreshing, ya, penyegaran ingatan kita dengan prosesi ibadah haji. Melalui ayat ini sebenarnya Allah memfasilitasi kita agar kita bisa terpelihara, terproteksi dan terlindungi dalam kehidupan ini. Takwa itu sendiri adalah maknanya terpelihara. Jadi seluruh ibadah muaranya takwa. Jadi bukan haji saja. Ya. Puasa la'allakum tattaqun. Haji diperintahkan Allah untuk berbekal dengan takwa. Maka dalam ayat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang terpelihara, terproteksi, terlindungi dalam kehidupan ini. Maka selain ibadah tahunan puasa, ibadah sekali umur hidup haji, maka ada ibadah yang sebenarnya menyertai kita dalam keseharian kita. Apa itu? Ibadah sholat. Sholat itu menyertai kita mulai dari bangun tidur, pada puncak aktivitas kita di siang hari, pada waktu istirahat di sore hari, pada waktu pergantian siang dan malam, pada waktu kita akan tidur salat isya, kita disertai oleh ibadah salat. Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat itu juga akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, yang perbuatan keji dan mungkar itu cenderung akan mencelakakan dan membinasakan kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, mungkin terlalu lama ini. Biasa kuliah subuh setengah jam ya. Nah, tapi karena ini hari Ahad ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada diskusi, mungkin 1-2 ada yang ingin bertanya. Nah, silakan. Mengenai badal haji, bagaimana pandangan Ustaz? Karena ada lembaga badal haji, tinggal kita telepon aja dan bisa diganti. Kemudian ada pandangan di masyarakat tentang kurban Ustaz. Kalau belum akikah, belum boleh kurban. Ada syaratnya. Baik. Badal haji ya. Kalau dalam hadis itu kan anak ya. Anak bisa membadalkan, tapi dengan syarat dia sudah haji dulu. Dan badal itu memang dari awal
Ya. Jadi biayanya, keberangkatannya dan sebagainya, dan hanya satu orang. Dan dia memang betul datang ke situ dalam rangka ibadah haji untuk yang bersangkutan. Tidak ada masalah, selesai. Anaknya, biaya mulai dari awal sampai akhir. Kadang-kadang ada orang mempadalkan beberapa orang, itu gimana itu? Itu jelas tidak sejalan, ya kan. Nah, kemudian dari memang betul dia hanya datang ke sana untuk badal, bukan sambilan. Jadi silakan, tidak ada masalah. Ketentuannya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, kurban dan akikah. Akikah itu kan tanggung jawab orang tua. Yang berkurban siapa sekarang? Kita kan tidak kewajiban berakikah. Dan akikah itu usia 7 hari. Ya. Sesudah itu kan tidak lagi. Apalagi dewasa. Mana ada akikah untuk dewasa? Ya. Nah, jadi itu tanggung jawab orang tua. Kalau kita korban tidak ada hubungannya itu. Kita yang berkorban kan. Ya. Ya, jadi tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan. Kan akikah itu kan ibadah muakkatah. Ya. Ya, kalau sudah lewat waktunya ya tidak akikah lagi namanya. Kecuali kita lahir kembali kan. Oke ya, tidak ada masalah itu. Tidak ada halangan itu. Baik, silakan ada lagi. Ibu-ibu yang bertanya, atau karena sudah terlalu lama. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada terkait dengan haji boleh, kalau yang lain juga silakan ya. Jadi, silakan. Nyambung pertanyaan dari Ustaz Ahmad tadi, kan ada sebagian kita ini yang menghajikan orang tuanya sudah meninggal. Ya. Mungkin sudah 10 tahun atau 20 tahun yang lalu meninggal. Kemudian ada kemampuannya membayar orang yang ada di sana untuk menghajikan orang tuanya. Apakah itu bisa? Dia sendirilah. Dia sendiri berangkat dengan biayanya sendiri dan tujuannya ke sana betul-betul hanya untuk membadalkan. Boleh. Tapi kalau menyuruh orang di sana, ya tidak. Yang ada sunnahnya itu kan anaknya. Kemudian memang dia datang ke sana itu memang dari awal dari Indonesia ini berniat untuk itu, membadalkannya. Ya. Jadi membadalkannya itu bisa karena orang tua bernazar. Ya. Atau orang tua berniat untuk haji. Tapi kalau dia tidak bernazar, tidak pada suatu saat dulu kondisinya tidak mungkin. Ini kan begini, orang tua itu sudah mampu dan berniat untuk haji, lantas tidak jadi atau tidak terlaksana. Tapi kalau orang tuanya ketika itu hidup tidak istita'ah, tidak ada kewajiban haji, untuk apa dibadalkan? Tidak ada badal haji. Badal haji itu karena hutang. Kan ditanya oleh, apakah ada kewajiban haji, dia bernazar tidak jadi, atau dia sudah mampu berniat tidak jadi. Tapi orang tua kita dulu tidak mampu, tidak pernah bernazar. Yang itu apa dibadalkan? Nah bagi kita sebagai anak, doakan dia. Waladun salih yad'u lahu. Kalau kita doakan, ya Allah ampuni dosanya, diampuni Allah, terima amal ibadahnya, diterima oleh Allah, masukkan ke surga, diterima oleh Allah, selesai. Kan sudah lebih dahsyat lagi itu kan. Nah, itu Pak ya. Belum pernah pergi ke haji, tapi tiba-tiba orang tuanya ini diberikan double A gitu kan. Ya. Itu ya. Menyinggung tentang haji tadi. Saya orang tua saya cepat meninggal. Jadi sudah terdaftar haji. Oke. Jadi meninggal. Jadi saya berinisiatif dengan adik-adik mencabut dana haji itu karena kami berpikir kayaknya itu uang mama kami nggak usah kami yang naik haji. Jadi kami tarik, kami sedekahkan dan kami gunakan untuk
fidyah dan lainnya, baik apa sedekah jariah lainnya. Apakah kami salah dalam berinisiatif untuk menjadi haji orang tua kami tadi? Ya. Itulah langkahnya. Kan tidak bisa dia haji, sudah meninggal ya. Dia ambil, gunakan sedekah dan sebagainya. Kemudian berdoa. Nah, kalau lapang nanti anaknya berangkat haji. Sudah itu tahun berikutnya dia niatkan untuk membadalkan haji orang tuanya itu. Ya. Itu boleh. Tapi niat itu sendiri itu sudah diterima oleh Allah. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutiba lahu hasanah kamilah. Orang yang berniat melakukan sesuatu perbuatan baik lantas tak jadi, apa kata Allah? Kutiba lahu hasanah kamilah, dituliskan untuknya perbuatan baik itu secara sempurna. Jadi kalau berniat tak jadi, sudah dicatat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi niatul mukmin khairun min amalihi ya. Niat orang yang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Ada orang yang beramal tak berniat. Atau niatnya salah. Ya. Ada orang datang ke masjid, salat di belakang imam yang sama, di saf yang sama, di masjid yang sama. Salat dia. Itu bisa jadi hasilnya satu ke timur, satu ke barat. Satu kawan si A tadi salat dia lillahi ta'ala ikhlas. Satu lagi wah ingin disorot. Diabadikan nanti mau pilek ya kan, mau pemilihan. Atau ada mertua, calon mertua di samping. Salat dia. Niatnya itu ria atau bukan karena Allah. Itu di neraka. Ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, niat itu sangat penting. Silakan tadi Pak. Ya, oke. Silakan Pak Raja. Ada dalam surat Al-Fatihah kalau saya tidak salah. Summa awrasna kitab allazi nastafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Kalau saya tidak salah. Zalikal fawzul kabir ya. Ini kaitannya dengan tadi ada potensi takut dan kemudian bagaimana kita untuk terus bertakwa pada Allah. Jadi yang ada dalam surat ini kalau menurut saya bahwa tidak ada satu jaminan. Padahal ayat itu mengatakan summa awrasna kitabal ladzi nastafai min ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi umat Islam itu sudah dipilih oleh Allah, sudah diberikan Al-Quran. Kemudian masih ada pembagian dari tiga tipologi tadi. Ada kalim, ada sedang, ada kata yang terbaik berubah. Nah, yang ingin saya sampaikan itu potensi takut ini dengan takwa ini bagaimana kita artinya iman ini bisa permanen gitu. Nah, itu bagaimana Baik, ini Pak Raja Bangsawan ya. Ini polisi udah pensiun Pak ya. Ini mahasiswa kita juga di Pasca Sarjana UIN ya. Jadi ayat Fatir ya, summa aurasnal kitabal lati nastafaina min ibadina. Ya. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini ya, allazina nastafaina min ibadina. Orang-orang yang terpilih dari hamba kami. Ya, ternyata dari hamba Allah manusia seluruhnya kan tidak semua yang percaya Al-Qur'an kan. Nah, kita umat Islam ini yang percaya Al-Quran ini sudah termasuk istafaina min ibadina, orang-orang yang terpilih dari hamba kami, kata Allah, yang mempercayai Al-Quran, yang menerima Al-Quran. Ada yang menentang Al-Quran kan, ada yang memalsukan Al-Quran ya.
Ada yang mengoyak-ngoyak Al-Quran, ya. Tapi ingat, meskipun kita sudah terpilih menerima Al-Quran, summa aurasnal kitab allazina istafaina min ibadina. Artinya kita pewaris yang terpilih yang bisa menerima Al-Quran. Hati-hati, faminhum zalimun li nafsi. Maka diantara orang yang sudah terpilih mengimani Al-Quran itu masih ada ya faminhum zalimun li nafsi. Orang yang masih melakukan perbuatan yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini tadi pelaku rafas, pelaku fusuk, pelaku jidal itu termasuk zalimun li nafsi. Ya. Zalimun li nafsi ini kalau kita baca tafsirnya adalah ahmala ba'dal wajibat wa zallatil qadam fi fi'lil muharramat. Itu makna zalimun li nafsi. Ahmala ba'dal wajibat, mereka menelantarkan beberapa kewajiban. Ya, kewajiban ibadah, kewajiban ditelantarkannya. Artinya diperintahkan Allah tidak dilakukannya. Diperintahkan Rasul tidak dilakukan. Itu ahmala ba'dal wajibat. Dia telantarkan, dia lalai, dia tidak mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ahmala ba'dal wajibat. Wa zallatil qadam fi fi'lil muharramat. Sering tergelincir kakinya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarangkan dan diharam. Nah, termasuklah yang tergelincir itu Adam kan. Fazallahu masyaitan zallatil qadam. Tergelincir kakinya melakukan yang dilarang. Jadi artinya meskipun kita menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi di dalam kehidupan kita ini masih ada di antara kita yang kalau ada yang diperintahkan Allah masih kita tunda, kita lalaikan atau kita telantarkan. Ada yang dilarang Allah kita kerjakan. Ini kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iman, ini al-mubtadi'un, pemula dalam beragama, the beginners. Jadi dia sudah berislam tapi masih terjadi pelanggaran, penelantaran. Ini tidak harus orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi the beginners itu bukan pemula masuk Islam. Bisa saja orang yang sudah lama dalam Islam. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sudah berlabel kiai, ustadz, buya, kalau dia masih melakukan pelanggaran, masih menelantarkan, dia masih dalam kategori the beginners, al-mubtadi'un, pemula. Ya, walaupun dia sudah segala macam yang disandangnya. Jadi bukan predikatnya itu, tapi amalnya. Wa minhum muqtasidun. Nah, muqtasid, iktisad itu ekonomis. Dia sudah mulai tidak melakukan pelanggaran. Dia sudah mulai tidak menelantarkan kewajiban. Tapi masih ibarat orang jualan, masih modal saja yang pulang. Pulang pokok namanya. Yang wajib saja yang baru dikerjakannya. Ya. Nah, ini orang yang kedua. Nah, yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah zalika huwal fadlul kabir, ya. Ada orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau sudah ada bicara kebaikan, oh dia paling duluan. Tidak ditunggunya orang udah yang lain dulu, saya belakangan. Itu bukan. Ini terdepan dia. Sabiqum bil khairat biiznillah. Dia terdepan. Zalika huwal fadlul kabir, inilah anugerah yang paling besar. Nah, ini tergantung kita lagi, motivasi kita, dorongan kita bagaimana. Jadi iman itu al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Dengan kita melakukan dosa dan kesalahan, itu berkurang iman kita. Kita tambah lagi, berkurang iman kita. Padahal sebenarnya ada teguran dari dalam. Coba kalau kita melakukan kesalahan, Bapak dan Ibu, dosa, itu pertama hakalina fi nafsika, mencekam jiwa kita itu. Wa taraddada ilail kab, mulai berguncang hati kita.
Wa karita ayat talia'in nas wa karita ayat talia alaihin nas, dan kau takut kalau orang lain tahu. Kan sering kalau sudah kesalahan itu kan kita tutupi kan. Kita sembunyi dari orang. Itu sifat dari dosa itu. Jadi ketika Rasulullah ditanyakan bagaimana kita bisa membedakan antara dosa dan pahala, perbuatan baik dan perbuatan yang dilarang. Itu tadi, istafti kalbaka, tanya hatimu. Fa innal birra ma itma'anna ilahil qalb. Perbuatan baik itu adalah sesuatu yang kalau engkau lakukan itma'anna ilahil qalb, tenang hati kita, lega perasaan kita, lapang dada kita kalau kita melakukan yang baik. Wa innal isma, sedangkan perbuatan dosa, mahaka fi nafsika, kalau kita lakukan haka fi nafsika, mencekam jiwamu, wa taraddada ilahil qalb, berguncang dan berdebar hatimu, wa karita ya talia alaihin nas, dan kau takut kalau orang lain tahu. Itu apa respon dari diri kita kalau kita melakukan dosa. Tapi kalau kita tetap lakukan juga, kadang-kadang kan ada hati kita menegur kita tidak peduli, ya. Kita lakukan juga. Kalau sudah menumpuk itu Bapak dan Ibu, kalau sudah menumpuk itu iman itu hilang. Artinya tidak ada lagi pengaruhnya. Kan dalam hadis yang pertama tadi kan, idza sarratka hasanutuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Kalau perbuatan baikmu menimbulkan rasa gembira, perbuatan burukmu menimbulkan rasa susah, itu engkau beriman. Tapi kalau sudah kita melakukan kejahatan, tidak ada pengaruhnya. Tenang-tenang saja hati kita itu. Bahkan ada yang bangga dia bisa menipu orang, bangga dia bisa mengecoh orang. Hati-hati, itu iman tidak ada lagi dalam hatinya. Hatinya sudah penuh karat. Ibarat timbangan, kalau sudah berkarat itu diletakkan benda, tidak bergerak itu. Itu hatinya tertutup oleh dosa. Itu yang disebut dengan kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangankan perbuatan itu menegurnya, kita tegur pun enggak mempan lagi itu. Ada orang yang bersalah, kita tegur enggak mempan lagi, itu hatinya tertutup. Itu yang namanya kafir. Itu bahaya. Orang yang ditegur tidak mempan lagi, itu bahaya untuk dirinya. Coba, curang. Terus dia, apa yang terjadi? Masuk jurang dia kan? Ada lampu merah itu kan teguran supaya tidak lewat. Traffic light. Ditabrak, ya apa yang terjadi? Tabrakan. Atau minimal macet kan? Pas macet itu kan gak bergerak kendaraan. Bagaimana kalau ada orang yang sedang membawa istrinya hamil tua yang ingin melahirkan, atau macet, harusnya jam sekian sampai di rumah sakit bisa, ini nggak bisa, lahir di depan lampu merah, itu kan bahaya itu. Atau guru yang akan pergi ke kelas, macet, jam 8 anak-anak sudah masuk, ini guru terlambat karena macet, bisa saja apa yang terjadi di kelas itu. Wah, itu bahaya. Jadi bisa membahayakan dirinya dan bisa membahayakan orang lain. Kalau teguran itu tidak bermanfaat lagi, nah, itu bahaya. Jadi hati kita itu harus bersih. Nah, itu gunanya kita bersihkan diri kita. Nah, salah satu pembersih diri itu adalah ini haji dan umrah itu membersihkan dosa kita. Jadi orang yang mendapatkan haji itu, haji mabrur, itu kayaumi walidathu ummuhu, dia akan kembali seperti baru dilahirkan, bersih dari dosa dan kesalahan. Maka ibadah-ibadah itu juga membersihkan dosa kita. Nah, itu Pak Raja ya. Ya, silakan Ibu. Masalah ini dengan sekarang kondisi kita haji ini kan udah macam-macam modelnya. Suaminya dari Jakarta, istri boleh berangkat. Nah, gimana cara keluarnya? Apakah akan berangkat sementara secara rasa ketakutan ya namanya penanganan mudik tadi tidak jadi berangkat? Apa yang terjadi hubungan untuk istrinya? Dan bagaimana sejauh mana haji itu kaitannya
mahram ya. Kita artikan muhrim ya. Muhrim itu orang yang berihram. Muhrim ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Jadi mahram itu orang haram yang haram dinikahi ya. Jadi bahasa yang benarnya mahram ya. Tapi kita lebih familiar dengan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, tentang muhrim ini, mereka pendekatan hukum ini sekarang dirumuskan dalam istilah baru. Sebenarnya sudah lama ya. Pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu tekstual. Kita memahami hukum itu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendekatan ta'lili. Ta'lili itu illat, alasan dilakukan, diperintahkan, diharamkan, atau diperintahkan atau diwajibkan berdasarkan illat. Nah, ada analisis terhadap hukum-hukum itu ya melalui pendekatan illat. Kenapa itu diperintahkan? Kenapa itu dilarang? Itu bisa dihubungkan dengan illat. Ya. Jadi tentang mahram ini ya, itu illatnya adalah keamanan. Jadi pada masa dulu ya, pada masa Rasul dulu itu keamanan terutama terhadap kaum perempuan. Karena pada waktu itu baru saja bersamaan dengan diajarkan Islam ini ya, kaum perempuan ini terlepas dari pandangan yang negatif dari masyarakat manusia. Tidak hanya Arab, Persia, Romawi ketika itu memandang perempuan ini adalah makhluk nomor 2 ya, kelas 2, bahkan bukan berkelas lagi ya. Perempuan itu di masyarakat Arab dan yang lainnya itu dipandang sebagai barang, komoditi yang bisa diwariskan, yang bisa dihibahkan, bahkan yang bisa dipergunakan sesuka hati. Jadi kalau di masyarakat dia sebagai barang, kalau di istana-istana dia sebagai pajangan untuk pemuas ya, para amir, para penguasa dan sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan itu bagaimana sebuah keluarga ketika waida busyira, ketika diberi informasi di rumahnya lahir anak perempuan, zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Itu mukanya langsung merah padam dan dia marah dan gusar sekali. Karena perempuan itu dianggap sial itu. Ya. Jadi kondisi perempuan itu sangat rentan ya untuk dilecehkan ya, dan segala macam hal-hal yang negatif. Jadi kehadiran Islam itu mengangkat derajat perempuan ini menjadi sama. Kalau dulu perempuan itu tidak punya hak milik, tapi justru dimiliki perempuan itu. Ya. Tidak punya hak untuk akses ke dunia publik, ke dunia politik, ke dunia hukum. Nah, jadi pada saat itulah kondisi perempuan di awal Islam itu sangat-sangat rentan ya. Maka kemanapun harus didampingi oleh laki-laki yang merupakan mahramnya. Jadi kemana-mana tidak boleh itu keluar, harus didampingi. Karena potensi untuk terjadi ya kekerasan, pelecehan dan sebagainya. Jadi keamanan. Jadi illat mahram itu keamanan. Nah, kalau sekarang di dunia kehidupan saat sekarang ini itu keamanan relatif sudah terpelihara. Maka sekarang jangankan pergi haji, pergi sekolah, pergi belajar, itu pergi ke tanah seberang, ke Jawa, ke luar negeri,
atau bertugas perempuan itu dinas keluar kota, dinas ke pusat, ya kan tidak ada masalah itu. Nah begitu juga haji, apa bedanya itu dengan pergi dia sekolah ke luar negeri, pergi dinas dia ke luar negeri, ya. Nah, jadi oleh karena itu konsep mahram itu adalah keamanan. Apalagi di dalam pelaksanaan ibadah haji kita saat ini, ya itu ada namanya apa itu? Rombongan-rombongan haji, ada regu, ada rombongan, bahkan kalau bisa diikuti oleh KBIH-nya, ya kan? KBIH-nya ada yang itu kan mengatur, mengontrol dalam rangka memproteksi. Nah, jadi diatur sedemikian rupa, kloter itu ada penanggung jawab kloter TPHI, ada penanggung jawab ibadah TPIH. Kemudian setiap kloter itu dibagi kepada karam, rombongan, ada ketua rombongan. Karam itu dibagi regu, karu, ketua regu. Itu dalam rangka memproteksi. Sehingga tidak ada kekhawatiran keamanan tadi. Ya, termasuk keamanan dari makanan, ya, khawatir lapar kan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang itu kan disebut dimahramkan kepada KBIH-nya, itu kan bukan mahram. Ya. Bukan mahram itu. Nah, jadi oleh karena itu ya sebenarnya tidak ada halangan. Ya, keamanan itu sudah terpelihara sedemikian rupa dalam konteks tadi. Bahkan di Mekah itu pun juga Bapak dan Ibu, itu pemerintah kita dengan berbagai sektor dan pengamanan itu sudah sangat-sangat detail. Ya, di Masjidil Haram itu ada posko-posko yang kadang-kadang kita tidak tahu. Saya pernah itu Bapak dan Ibu ketika memimpin kloter dalam bidang ibadah itu, ada istrinya yang hilang. Lapor dia, Pak Prof ini istri saya tidak ketemu. Pagi itu sama-sama ke Masjidil Haram. Pas pulang di tempat yang ditentukan, udah ditunggu. Tidak juga, sampai zuhur tidak juga ada. Akhirnya pulang dia ke maktab, lapor. Nah, gimana? Ya bagaimana ini, tidak ada istri saya tunggu tidak ada, saya cari tidak ada. Lapor ke saya. Nah, kebetulan TPHI-nya belum pernah haji kan, pimpinan kloter itu tidak pernah haji. Ya, saya kan sudah pernah. Ayo kita lapor ke sektor. Saya bawa dia ke sektor. Sampai kata sektor, udah berapa lama? Tadi pagi Pak. Tadi pagi enggak ketemu. Oh tunggu 24 jam. Kalau sudah 24 jam kita punya jaringan yang itu bisa mencari dan sebagainya. Ya betul. Kita tunggu sampai besok. Besok pagi ya ketika pulang udah ketemu. Nunggu dari tempatnya. Jadi tanya kemana? Ya waktu itu mungkin telat katanya dan sebagainya. Jadi di mana selama ini? Ya di Masjidil Haram. Ada aja orang yang ngasih makan, ngasih minum apa segala. Nah, jadi itu sedemikian itu ya. Jadi artinya mahram itu kalaupun dimahramkan kepada orang lain, ya itu bukan mahram ya kan. Nah, jadi ilatnya itu tadi keamanan, ya, keamanan. Terus apa lagi tadi? Itu ya cukup ya. Ibu Ana. Oke, baik. Sudah Bapak dan Ibu masih ada? Ya baik, saya kira waktu kita sudah larut ini, sudah lewat jam 7. Biasa setengah 7 atau jam 6 sudah selesai ya. Jam 8 ya. Oh masih panjang waktunya ini. Baik Bapak dan Ibu, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita lihat ya berbagai ibadah yang disyariatkan Allah itu dalam perspektif bahwa Allah melindungi kita, memelihara kita melalui pensyariatan ibadah itu. Sehingga kita terpelihara di dunia dan terpelihara di akhirat. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.